Dawn. Dan ini dia bakal menjadi game tambahan antara tim dari RRQ melawan tim dari Onyx. Siapakah yang akan berhasil bisa memenangkan game kali ini? Welcome to Land of Dawn. Oke. Soalnya sponsornya nggak sendiri katanya. Bikin grup awal aja Mar. Boleh, boleh. Nanti kita bikin grup. Halo King Maharaja tadi udah ya. S-Magic, halo S-Magic, welcome S-Magic. Ada Forsaken yang kini bakal berada di top lane dengan kini berhadapan langsung dengan seorang Pakito dari seorang Bang Mei ya. Pion Station tentunya kini bakal menjadi opsi utama dengan rotasi yang tentunya kini bakal dilakukan langsung ke area bawah. Rotasi yang kini bakal dikirimkan untuk bisa membuat tim lawan pun kesulitan. Tapi ada beberapa serangan yang membuat seorang Mikazuki kini bakal terancam. Kita lihat menjadi pemain yang harus berhati-hati di arah bawah. Mencoba untuk menjadi pemain yang harus bermain lebih aman terlebih dahulu. Tapi Satria masih menunggu bermain di bagian burst. Kayak dengan hero. Oh ternyata Atlas ya guys. Tadi menjadi sebuah opsinya. Memberikan langsung sebuah damage dengan bantuan dari seorang Indomie. Sias pun kini akan menjadi pemain yang akan mudah terkena kini sebelum eliminasi. Hampir saja ada poin pertama yang mungkin bisa dibuka di match yang kali ini. Namun kita lihat juga ada sebuah area lagi di bagian tengah yang kini bakal menjadi tempat di mana pertarungan bakal tercipta. Ada Kadita melawan Harley, namun lihat ada sebuah pasang serangan yang sebenarnya kini bakal menjadi dimanfaatkan. Apakah First Bolt akan menjadi peluang? Dimana Rio pun berhasil menancap langsung sebuah serangan dan pick up pertama pun kini didapatkan. Sebenarnya juga masih ada sebuah kesempatan untuk seorang Brody dari seorang Mikazuki pun kini sepertinya mundur ke arah belakang. Second Eyes mencoba dimanfaatkan dengan baik, namun RRQ Skylark mendekat dengan mudah. Tapi Flicker pun menjadi penghalang juga, di mana Mikazuki pun berhasil selamat juga dari medan kini pertempuran. Dengan beberapa pukulan juga kini berhasil membuat Forsaken pun tumbang dan Pangmi. Wah ini solo Lil. Oke, kita akan lihat bagaimana keadaan juga kini di arah atas. Dengan turtle pertama yang kini bakal langsung mencoba untuk diambil. Apakah Ryu berhasil memastikan bahwa turtle kini bakal mencoba untuk ia pegang? Pengambilan turtle sepertinya kini bakal mencoba untuk dibuka. Apakah berhasil untuk bisa mengambil dengan momen retribution yang tentunya kini bakal menjadi sebuah fall up utama yang berhasil ternyata langsung dilakukan dengan mudah. Dan Forsaken pun juga bahkan kini harus terkena eliminasi. Sebuah shadow kill terjadi. Wah Forsaken udah 2 kali kena panis guys. Ini bakal jadi keuntungan sih guys buat Bang Mei guys. Mungkin nggak harus langsung hancurin turret ya. Tapi Pion Station kini juga sedang dilakukan di Matrapan Memory pun berhasil menyambar dan respon kini tentunya harus dalam bahaya. Hampir saja hilang. Pulang mungkin akan menjadi jalan terbaik ya. Meskipun tentunya shield akan menjadi salah satu kesempatan yang mungkin bisa diamankan oleh serang Mikazuki. Wah kalau ada kesempatan sih mendingan ngekill sih. Cuman ternyata belum cukup berani ya, apalagi dengan flicker yang udah hilang ya. Sehingga Mikazuki bermain aman lebih menjadi sebuah opsinya guys. Dan membuka map dengan lebih juga cepat menjadi juga pilihan untuk seorang Satria. Mencoba untuk mengincar juga beberapa mungkin pemain lainnya. Siapakah yang akan menjadi pemain yang akan mencoba untuk juga kini diamankan? Satria sedang menunggu, mencari kesempatan mungkin untuk bisa menculik para pemain. Dengan momen sebuah shadow kill yang juga ternyata kini terjadi. Jack Panos mencoba bertahan. Dengan war yang kembali juga akan dibuka. Dengan seorang Skylark yang mencoba dekat dan berhasil tadi menyambar langsung ke rasa Indomie. Tapi lihat dengan deadly magicnya. Dan tarikan pun kini membuat revive pun harus ternyata digunakan. Namun masih terkena serangan Indomie. Jadi pemain yang hilang. Namun fatal yang ternyata dipaksakan. Dan Trophy Mori pun juga ternyata berhasil membuat Jack pun berhasil kini diamankan. Namun pertukaran yang gak sepadan harus didapatkan kini oleh tim dari Sonic. Hilang 3 pemain dengan berhasilnya tadi mendapatkan sebuah poin kill. Namun masih juga memiliki sebuah kesempatan kini dengan sebuah shadow killnya. Ryu lihat dengan apakah kini menjadi pemain yang masih bisa berhasil survive. Mencoba untuk menggocek-gocek pemain lain dengan bantuan yang juga ternyata kini mulai datang. Namun lihat dengan beberapa tusukan Ryu sepertinya kini harus menyerah. Namun masih what a play ditunjukkan oleh Ryu dengan berhasilnya kini selamat ya. Namun juga ada pemain yang juga harus ternyata berhasil diamankan. Ada di bagian tengah yang ternyata kini malah menjadi tempat keuntungan. Namun seorang Mikazuki pun ternyata kini berhasil memberikan pertukaran. Pengambilan di bagian bawah harus berhasil juga terjadi ya. King XP emang masih bisa pakai God Laner. Waduh kan. Itu Mikazuki itu dipertanyakan itu ya.
Kata Mikazuki kayaknya dalam hatinya, biar aku buktikan saja kalau aku bisa mengawalmu, Kasa. Gelo. Itu curhatan hatinya Mikazuki, guys. Tenang, guys. Aku bantu telepatikan ya. Bantu ya. Bantu bisa lah ya. Halo halo Nando. Oke, bagaimana serangan yang akan kembali terjadi? Tarikan serang CS mungkin bisa dimanfaatkan juga. Dengan beberapa damage, Petrify pun juga sepertinya akan menjadi pengalang. Tapi Bang Mei pun malah berhasil menambah lagi kini sebuah point kill. Satu lagi pemain berhasil terkena eliminasi dengan pukulannya ya, yang juga kayaknya benar-benar harus diantisipasi. Dan orang yang harus melakukan antisipasi adalah Forsaken sih. Mungkin dengan mencoba untuk melakukan penghancuran karat turret, ini juga mungkin bisa menjadi sebuah momen penting. Tapi Ryu, lihat pergerakannya, mencuri karat turtle, bahkan harus juga membuat satu gold laner dari tim lawan pun masih harus ditumbangkan. Namun kini malah punya kesempatan untuk bisa membuka langsung sebuah fight saling. Dengan momen Deadly Magic, seorang Sias pun kini apakah harus terkena point kill? Mencoba mundur dengan berhasilnya kini selamat, teman tidak. Kini di bagian atas dengan pertahanan kembali yang sepertinya harus dibuka. Namun Forsaken pun kini akan mudah selamat dari medan pertempuran, di mana sebuah Sedegok bonus malah menancap pada dirinya. Lihat permainan yang begitu baik ditunjukkan oleh Ryu dengan berhasilnya membuka lagi pengambilan ya. Dan udah 2 pick off, menjadi pemain yang udah sempat tersambar dengan eliminasi pertama. Cuman ini nggak akan memudahkan Ryu seperti untuk bisa dikalahkan. Sepertinya ada sebuah item Sky Pincher kayak akan diambil. Wah, ini bakal rebutan Sky Pincher kak guys. Di saat di bagian bawah pun juga kini harus mengalami kesulitan karena satu pemain kembali ditumbangkan. Bang Mei berhasil sepertinya memastikan kini ada sebuah turret yang juga berhasil diincar. Dengan Mikazuki yang kini harus bermain di bagian atas, mencoba untuk bersama-sama sepertinya kini mencoba untuk mengatur lagi serangan. Tapi belum ada serang Satria. Informasi tentunya belum banyak kebuka ya, sehingga akan jadi bencana kalau misalnya mereka malah harus langsung mencoba untuk memaksakan serangan. Namun kini Fat saling langsung berhasil memberikan kejutan dengan beberapa pemain yang sebenarnya kini berhasil eliminasi. Bahkan satu pemain lagi ternyata harus terkena panis kini di tangan Mikazuki, yang bahkan berhasil kini membuka sebuah momen double kill guys. Gila sih guys, Mikazuki guys. XP laner perang, God laner pun perang. Cuman momennya emang Satria sih guys. Ini udah jadi Roam yang bakal punya potensi besar kak guys di CAT All-Star Season 4 guys. Loh kok kesebut bang? Nanti bakal ada guys. Cuman tanggalnya nanti, wah itu ya, lihat saja nanti ya. Donat. Thank you. Siapa tuh guys donat guys? 50.000 lintah darat. Fataling yang sebenarnya akan kembali terjadi. Dengan kini bahkan berhasil menghentikan satu pemain. Indomie pun juga ternyata berhasil menghentikan. Ada satu pemain lain, 2 korban pun berjatuhan. Mencoba untuk mengincar ke pemain lainnya. Namun kini beberapa pemain dari pasukan tim lawan seperti harus mundur terlebih dahulu. Sonic gak punya cukup banyak sepertinya serangan yang bisa langsung membuat korban berjatuhan ya, sehingga opsi mereka mundur itu menjadi pilihan terbaik sih guys. Uang negara. Terima kasih. Waduh, lintah apa yang gacor guys? Uang negara. Bentar dulu nih. Uang negara maksudnya apa ini? Uang negara. Enggak lah guys, aman lah guys. Ini pasti bukan dari pajak kalian guys. Aman. Ada momen lagi di mana Fat saling pun seperti ini berhasil terbuka. 2 orang pemain pun terkonek di sana, masih juga memiliki juga serang Chick. Dengan momen Road Wave juga berhasil menghambat. Dengan momen double kill yang juga ternyata kini berhasil diciptakan. Ada momen triple kill akan terjadi, namun Bang Mei pun malah mendapatkan kini sebuah masalah. 2 pemain tersisa. Ini bakal menjadi bahaya jika ada seorang Mikazuki yang mungkin juga bisa menjadi pemain harus diamankan. Tapi waduh, Tron Apart Memory ya, masih dengan begitu baik ini berhasil terkorupsi dikit tadi bang. Guys, kalau orang yang nggak tahu uangnya dari mana jadi bisa halal kan ya, ini kenapa aku dikasih tahu bang? Bang, aman guys, enggak guys itu mungkin lemburannya mungkin bang, uang lemburannya. Uang lemburan itu guys, uang lemburan. Cuman mungkin kaunya nggak inget bang. Iya bener. Mungkin dulu 20 tahun lalu pernah lembur bang. Jadi itulah ya uang yang lemburannya mungkin.
Iya gak sih, ya gak sih, ya gak sih, ya gak sih. Ada apa ini bang? Nggak apa-apa Wan, aman ya, aman lah guys. Oke, kita akan lihat bagaimana keadaan Lord juga guys yang kini berada di arah top lane. Apakah akan mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim Sonic? Kesempatan yang tentunya akan bisa mereka dapatin dengan momen fatal yang juga kini akan kembali terbuka. Namun Mikazuki semakin lama dan semakin late game ini menjadi pemain yang semakin sangar gak sih guys? Lintah darat izin polo ya. Namanya lintah darat tapi nama ular keket. No, jadi yang bener lintah darat atau ular keket bang? Oke. Kita akan lihat bagaimana keadaan ini juga bakal dimanfaatkan. Apalagi dengan beberapa pemain dari pasukan tim Merek yang seperti ini bakal mencoba untuk kembali melakukan perlawanan. Namun mereka pun harus berhati-hati. Datanya kembali serang Mikazuki bisa mungkin menciptakan masalah. Apa dengan damage-nya gagal tertarik sepertinya dengan satu momen ya. Dari seorang CS masih gagal untuk bisa membuat seorang Mikazuki mungkin ditumbangkan dan malah kini ada sebuah bantuan. Bahkan Mikazuki kembali berhasil tadi mengamankan satu pemain. Namun tertarik dengan begitu baik seorang Mikazuki pun harus menyerah. Forse kemudian momen double kill dengan tersambar juga beberapa pemain. Shadow kill nggak terlalu berpengaruh. Dan itu kayaknya cuma geli-geli aja gak sih guys untuk di kenain langsung ke beberapa pemain, kayaknya masih cukup oke banget guys. Dan sayang sih jujur sih Lordnya sih. Sayang sih guys Lordnya tumbang guys pasti guys ini mah guys. Dan nggak ada turret yang sepertinya bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh teman-teman dari tim Sonic guys. Ada apa ini bang? Halo bang, halo Rexy, welcome back guys, welcome back ya yang baru bergabung ya guys. Aman. Yo, lintah darat abis ini ikutannya lintah darat ya. Lintah darat udah ikut, oke. Lintah darat ikut M7. Pokoknya ikutan sampai end lap lah ya. Ikutin terus aja guys sampai end lap guys. Semoga aja hari ini bisa 10 game guys. Kemarin kan 8 tuh ya. Semoga hari ini bisa 10 game biar bisa apa bang? Biar bisa banyak yang main lah ya. Amin. Oke. Apakah war kembali akan dibuka? Dengan kita perhatian lebih yang juga seperti ini bakal ditunjukkan ke arah sebuah purple dari tim lawan. Shadow kill sempat terkonek, membuat seorang Skylar pun harus kehilangan cukup banyak durability. Namun masih menjadi pemain yang cukup kuat dan seperti ini bakal mencoba untuk membuka tembakan. Tapi purple-nya ini malah dicuri sama Jack guys. No, Ryu sepertinya berhasil membuat tim lawan kebingungan ya untuk bisa mendapatkan purple-nya dengan tenang. Dan kini sebuah momen fatal pun ternyata malah mencoba dibuka. Dan sepertinya kini membuat serang Satria pun malah dalam bahaya. Namun lihat dengan backup sebuah transfer memori kembali berhasil dimanfaatkan. Belum lagi dengan pukulan mengajar satu pemain. Shadow kill pun ternyata terjadi. Bahkan berhasil juga kini mengamankan satu jungler dari tim lawan. Membuat kini hanya 2 pemain tersisa. Dan ini bakal menjadi momentum untuk tim dari Sonic agar bisa langsung mungkin mengunci lagi beberapa turret yang kini tersisa ya. Wah guys, lihat guys, Mikazuki guys. Baru dipuji ya. Cuma nggak apa-apa guys. Cuman nggak apa-apa karena ada wipe out ya. Yang ternyata malah berhasil untuk bisa terjadi di gamenya kali ini guys. Masuk beliau, soalnya udah masuk guys. Udah nggak bisa guys. Kalau udah masuk udah nggak bisa keluar guys ya. Tapi kali ini apakah ada sebuah momen saling yang bakal mencoba untuk langsung dipaksakan? Satria mengangkat 2 orang member dari pasukan tim lawan, di mana serang CS pun juga kini akan terluka. Karena momen yang seperti cukup baik untuk bisa memberikan sebuah sambaran, pukulan pun gagal menjadi opsi. Namun CS momen last hit yang ternyata gagal terconnect, di mana beberapa pemain dari pasukan tim Sonic pun lebih memprioritaskan ya beberapa pengambilan ke arah purple seperti untuk bisa terjadi. Karena mereka tahu ya, ada purple buat didapetin oleh tim lawan itu sangat-sangat berbahaya ya. Apalagi dengan keadaan dimana goldnya sebenarnya kali ini masih bisa untuk dikejar ya. Kalau misalnya mereka bisa mainin dan team fight-nya oke ya. Cuman butuh satu momen aja sih guys buat balikin game guys. Apalagi udah masuk ke 14 menit ya. Kita apakah bakal juga cukup ampuh ya seorang CS dalam membuka sebuah inisiasinya. Kita kali ini sedang mencoba untuk mengincar. Siapakah yang bakal menjadi peluang tentunya untuk bisa diamankan. Menunggu lagi di area burst. Mencoba mempersiapkan kini sepertinya sebuah serangan. Tapi ada momen dimana Fataling pun kini bakal akan menjadi lagi seorang Satria.
Menjadi pemain yang kini bakal langsung mencoba membuka sebuah konsil. Fat saling mencoba untuk menarik satu orang pemain. Harus berhati-hati dengan kali ini satu pemain lain yang juga ternyata harus tertumpangkan. Mencoba untuk mengincar beberapa pemain lain yang apakah kini membuat pasukan dari teman-teman tim RRQ malah punya kesempatan untuk bisa memberikan sebuah comebacknya di sana. Dan ini dia bencana harus terjadi dengan hanya tersisa dua orang pemain. Lord pun sepertinya kini bakal cukup pasti untuk langsung didapatkan oleh tim dari RRQ ya teman-teman ya. Terima kasih tadi yang donat siapa itu guys? Thank you. Terima kasih guys yang udah donat guys. Oke, pengambilan karena Lordnya ini akan berhasil terbuka. Didapatkan ternyata dengan mudah oleh serang Sias di sana. Melihat ada sebuah kejutan di paksaan serangan dari seorang Pakito, membuat dirinya pun kini harus malah tumbang. Tersisa hanya beberapa pemain dan kita lihat juga ada beberapa pemain dari pasukan tim RRQ yang mencoba untuk memberikan lagi tentunya sebuah antisipasi ya. Fanny Papa muda, Fanny Papa muda. Loh Bang Fanny kah? Oh Bang Fanny yang udah jadi ayah. Loh. Thank you Bang Fanny. Abis ini ikutan main gak sih Bang Fanny? Abis ini mau ikutan 2 atau mau ikutan 1 Bang Fanny? Thank you Bang Fanny ya. Ikutan main gak sih abis ini? Udah kah dia guys? Win ya guys, jadi jangan dulu ya. Jangan win-nya ya, bahaya ya bro. Oke, kita lihat dengan 3 pemain. Comeback Israel sepertinya akan menjadi sebuah pilihan. Yang tadi sempat kubilang kan guys. Satu momen dibalikin udah dapat nih guys. Goldnya udah dikejar kan. Gila guys, Mario Setiawan kah guys? Mario Setiawan nih bos. Gila ya, ditebak-tebak langsung dapat guys momennya guys mereka guys. Tadi cuman emang tadi warnya jelek banget sih jujur sih. Yang pas di tengah ya Satria dengan Fataling tadi dan Hayabusanya masuk itu menimbulkan malah bencana sih guys. Apalagi dengan Pakito dari Mei yang tadi juga sempat mencoba untuk memaksakan. Tapi kali ini defense bakal teruji langsung di mana sayangnya ada satu momen tumbang. Ada Ryu ternyata harus kini diamankan. Memfatani pun sebenarnya kini bakal menjadi sebuah opsinya. Satria bakal langsung mendapatkan seorang pemain namun Riz. Wah udah berhasil ngebaca ya pergerakan yang akan mungkin dilakukan oleh seorang Satria. Sekarang Riz masih menjadi pemain pilar penting yang tentunya bakal mencoba dimanfaatkan dari segi damage. Apakah bakal mengunci karena pemain? Fanny ikut 1 atau ikut 2 Bang Fanny? Pengen ajak temen nggak? Kalau pengen ajak temen nanti ku booking 2. Jadi full. DM abis ini kemungkinan full kalau Bang Fanny 2. Wih, Res. Kayaknya tadi udah sempat nambah gak sih guys? 2 ability-nya guys. Masih dengan mau Fataling, berhasil terconnect. Skylar pun ternyata kini ditumpangkan. Masih memiliki juga beberapa pemain seperti untuk bisa memberikan backup. Dengan bahkan Bang Mei pun harus kehilangan juga sebuah immortality-nya di sana. Menjadi pemain yang berhasil digempur, tapi juga masih memiliki serang Mikazuki. Lihat pergerakannya masih berhasil kini mendapatkan pemain. Bahkan momen ripak di depan mata yang seperti kini bakal mencoba untuk dilakukan. Seperti yang Mikazuki bakal menjadi penghambat dan save a game untuk pasukan dari tim Onyx ya guys ya. Buset, momen triple kill dilakukan langsung dan wipeout ya. Bahkan terjadi guys. Ini langsung push ke tengah, langsung endgame kah? Oh enggak ya. Lordnya sih. Apakah akan langsung jadi opsi utama untuk langsung diambil di arah atas? Kita dengan Magic Sentry juga ternyata harus dibuka. Informasi harus mencoba didapatkan terlebih dahulu serang Res ya. Apa dengan menjadi pemain sendirian yang harus berada kini di area depan ya. Sehingga map-map harus dibuka dulu. Buff juga mungkin harus diambil. Cuma untuk dapetin Lord kedua cukup sulit ya. Bahaya King SP. Iya ini kayaknya tadi gara-gara disenggol Kasa gak sih guys. Mikazuki ingin membuktikan bahwa dirinya sebenarnya bisa jadi apapun yang Kasa mau guys. Aku mau jadi bapak bang. Wih, udah itu kah bang? Udah garis apa guys? Garis depan kah? Oke, ada momen di mana Fat saling kini bakal dibuka. Momen sebuah sedok yang tadi sempat terjadi dan Mikazuki pun harus mencoba untuk mengatur posisi, tapi malah menjadi pemain yang hilang. Gak ada Mikazuki, sepertinya tim lawan langsung modal dengan mudah. Bahkan momen triple kill terjadi dan Res pun malah menggila maniak.
didapatkan di sana. Mana yang terkunci dengan momen wipeout yang juga kini akan terjadi. Bame pun ternyata kini terkena eliminasi dan wipeout penting didapatkan kini untuk pasukan dari tim RRQ, dan mereka sebenarnya akan langsung mencoba untuk memenangkan sebuah matchnya di game yang sekarang ya. Udah berisi 3 minggu, gelo bang. Udah nikah kan? Jangan ini ya. Oke, kita lihat ini dia mau di mana. Epic comeback ya. Berhasil mengalahkan langsung tim dari Sonic guys, dan applause sih tadi sih buat Haritnya sih guys. Haritnya tadi yang targeting guys. Kalau Haritnya tadi nggak targeting, Mikazuki mungkin bisa jadi masalah lagi guys. Imbangi gua katanya. Udah aman ya. Soalnya ada itu temen gue itu garis dua belum ditanya udah nikah apa belum. Parah itu guys, nggak boleh itu guys ya. Oke, aku keluar dulu katanya Kean. Keluar di luar. Ngidam apa? Wih, banyak ngidam kah? Gimana guys? Mikazuki nggak bisa diimbangi kah guys, makanya harus kalah guys di M ini guys. Tapi jujur permainannya udah oke sih mereka sih guys, cuman emang ada beberapa blunder jujur tadi ya. Yang pertama tadi yang menurutku fatal ya. Tadi mau fataling ya kan. Terus di saat Mikazuki kok nggak salah tadi respawn apa harus masih nunggu respawn deh. Terus Ryo-nya maju juga tadi, ikut juga guys. Kupikir Satria bakal coba initiate sendiri dulu ya. Cuman tadi mungkin karena udah percaya dan callingannya mungkin diharapkan bisa ngebalikin keadaan ya. Cuman itu malah jadi bumerang guys. Dan satu lagi tadi yang tadi sih guys, yang war terakhir sih guys. Itu Haritnya pintar banget sih guys. Dia maju ke depan, dia tahu Mikazuki udah kehilangan flicker kayaknya ya. Pakai flicker kok nggak salah dia guys. Ya gak sih? Mikazuki udah pakai flicker, nggak punya cara lagi buat kabur selain dikis. Tapi dikisnya kayaknya juga tadi agak susah ya. Sehingga Haritnya langsung pakai zaman force kayaknya. Nah itu guys, Akito guys. Gelo ini Mario Setiawan kita ya. Kita udah bisa jadi guys. Kalian tag gak sih guys tim MPL guys? Ada yang mau dibantu gak jasa analis ya? Jasa analis dari pria Oslo. Bukan pria Oslo ya. Pria Tangerang satu ini bro, oke? Bisa lah ya. Harga murah, hemat cemat ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan ya kan. Analis ya kan. Cuman udah dibuktiin juga itu guys. Tadi Masyok sempat diragukan, cuman buset guys, langsung bantai-bantai ya. Meskipun kalah tapi rasa-rasanya beliau sepertinya ingin membuktikan siapapun bisa diperangi guys ya, dengan role-role yang ia punya guys. Padahal cuma seekor Brody, analis MBG, aduh. Oh ya kita lihat ya, nih lihat dulu ya. Nih juga kemenangan pertamanya gak sih guys? Ini kemenangan pertamanya RRQ bro. Gelo bro, ini dia. Tuh lihat ya, victory ya guys. 4 emas. 4 emas, Jack, CS, Res, Forsaken ini dapetin full emas ya. Jujur tadi juga Forsaken kayaknya agak sulit gak sih guys buat ngelawan Bang Mei, cuman di early ya. Cuman di mid game mulai kelihatan, mulai juga ikut terlibat dengan inisiasi, dan kayaknya chemistry juga udah mulai kebangun gak sih sama CS guys. Meskipun Skylark dapetin silver, cuman perannya juga cukup dalam ya. Apalagi Res sama Jack yang juga dua pemain yang bisa ngasih damage sih guys. Ngasih damage, banyak assist juga mereka. Ini sih rodok-rodok. RRQ menang kah? Ini real kah bang? Astaga guys. Guys emang RRQ nggak boleh menang kah guys? RRQ kan menang sekali di MPL. Nah ini guys, ini guys menang sekalinya mereka guys. Nggak ya, bercanda guys. Prit. Aman ya. Aman. Menang sekali mereka.
Di sini menang lagi lah guys. Bahkan maniak tadi sempat terjadi juga gak sih guys? Gelo guys, dimaniakin sama Harit guys. Gelo Haritnya bro. Cuman tadi kenapa kepencet wipeout ya guys? Cuman wipeout sih. Cuman wipeoutnya nggak pas maniak. Masih satu sisa guys tadi guys. Hari ini berarti ada 2 maniak ya teman-teman ya. Gelo.